فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ikhwan fillah, hadirin dan hadirat yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Hadits Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah dakwah kita. Ini adalah ideologi kita. Sebuah kartunis dengan materi manhaj milik Syekh Abu Rahman Mukbil Ibn Ali Wali rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita kaji tentang firqah zaman sekarang yang sebagian juga berbentuk partai sebagai lanjutan dari peringatan oleh penulis untuk tidak berpecah belah. Bersebutkan kepada kita tentang beberapa firqah seperti Asy-Syuyu'i. Apa artinya Syuyu'i? Apa artinya Syuyu'i? Anda tahu? Komunis, Al-Ishtiraki, sosialis. Nah, dengan pemahaman dasar mereka mengingkari tentang ketuhanan. Tidak ada pencipta, tidak ada agama, tidak ada surga neraka. Serta dalam pemahaman sosial, seluruh manusia memiliki hak pemerataan dalam kehidupan. Makanya mereka punya peraturan bahwa masing-masing orang harus memiliki rumah hanya satu, kendaraan satu, istri satu, tidak boleh lebih. Kalau lebih artinya tidak rata, dan seterusnya. Beliau singgung juga dalam poin yang sama tentang manusia terbagi menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah Hizbur Rahman, yang kedua adalah Hizbur Syaitan. Barakallahu fikum, kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Ats-Tsani wal Ishrun, poin yang ke-22. Nunkiru 'ala alladziina yuqsimuna ad-dina ila qushurin wa lubabin wa na'lamu anna hadhihi da'watun haddamah. Artinya, kata beliau pada poin yang ke-22 ini, kami mengingkari kepada orang-orang yang membagi agama menjadi qushur artinya kulit, lubab artinya isi. Ya, ada agama ini ada yang cuma berupa sampul depan, ada juga merupakan inti dari agama. Nah, kita terangkan apa maksud dan tujuan dari pembagian. Beliau ponis bahwasanya pembagiannya adalah wa na'lamu anna hadhihi da'watun haddamah, dan kami mengetahui bahwa ini adalah seruan pembinasaan, mungkin kepada kerusakan.
Ini adalah pembagian yang menyelisihi ad-dalil. Agama di barat 6, kita ulangi. Poin yang ke-22 kami mengingkari terhadap orang-orang yang membagi agama menjadi kulit dan isi. Mereka ibaratkan seperti agama ini seperti buah. Ada kulit, ada isi. Kupas kulit dibuang, isi dimakan. Lanjut beliau, dan kami mengetahui bahwa seruan ini adalah pembinasaan, pengrusakan. Ini istilah mutaakhirin, istilah zaman sekarang. Wa ila hadhihi qadimah. Ini sudah ada zaman sebelumnya. Ya mungkin sebagian kita pernah dengar, sebagian. Pembagian dari ahlul kalam, ahlul filsafat membagi menjadi agama, ada usul, ada furu, ada inti, ada cabang. Sebelumnya barakallahu fikum, kita sebutkan dulu bahwa hal ini adalah sesuatu yang baru di dalam 6 agama Islam. Istilah ini tidak pernah kita dapati dari Al-Quran serta dari Sunnah. Tidak pernah kita dapati pembagian agama menjadi ada usul, ada furu, ada inti, ada cabang, ada kulit, ada isi. La dari kitab, wala dari Sunnah. Yang kedua, hal ini juga tidak pernah diperbincangkan oleh para salaf. Pada kita kaji tentang arti salaf adalah 3 generasi emas pertama umat ini, pendahulu umat ini, disebut dengan salaf. Kalangan sahabat, tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Tidak pernah terdengar dari kalamnya para sahabat membagi bahasanya agama ada usul, ada furu, ada kusyur, ada lubab. Tidak pernah juga terdengar di kalangan tabi'in. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya ini pertama kali muncul di abad ketiga. Yang datang dari ahlul kalam, ahlul filsafat. Ketika Islam mulai menyebar, kemudian masuk ke dalam agama Islam, ahlul kalam yang tidak memahami tentang Lughatul Arabiyyah, tidak memahami tentang bahasa Arab, tidak mendalami tentang kaidah bahasa Arab, mereka membagi agama menjadi usul dan furu, kusyur dan lubab. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi, kemudian murid beliau Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa ini adalah pembagian yang muhdats, pembagian yang bid'ah. Nah, ini pembagian yang bid'ah. Membagi agama menjadi kulit dan isi. Membagi agama menjadi inti dan cabang. Ini adalah pembagian yang muhdats. Oleh karena itu, Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi sang penulis buku yang kita kaji menerangkan kepada kita bahwasanya hal ini kita ingkari. Kita ingkari, kemudian bahkan ini adalah dakwah yang menggiring kepada kerusakan. Kemudian apa yang mereka maukan dengan pembagian agama seperti ini? Pertama, ingin membagi-bagi bahwa agama ada yang bahasa mereka penting, ada yang tidak penting. Mereka jadikan termasuk usul adalah bab akidah, berkaitan dengan keimanan. Nah, meyakini tentang keberadaan Allah, tentang hak-hak Allah.
Al-muhim tentang keimanan. Kemudian mereka menjadikan kusyur, yakni kulit atau furu, cabang dari agama seperti sholat, puasa, zakat, haji, al-muhim amalan-amalan badaniyah. Nah, dan apa yang diterangkan oleh penulis di sini bahwasanya ini adalah hal yang kita ingkari. Mereka yang menjadikan sholat adalah furu, bukan usul. Dan ketika seorang meninggalkan sholat jangan diingkari. Ini menyelisih dalil. Sholat termasuk rukun Islam, salah satu dari rukun Islam. Rukun artinya sesuatu yang tidak bisa berdiri tanpanya. Tujuan utama barakallahu fikum dari ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul batil membagi agama menjadi dua pembagian seperti ini adalah pertama, ingin meruntuhkan manhaj ingkarul munkar. Ingkarul munkar. Jadi ada agama yang boleh kita ingkari, namun ada agama, maksud kami ada bagian dari agama yang kalau ditinggalkan kita ingkari, ada juga bagian daripada agama yang kalau ditinggalkan tidak kita ingkari. Ini terbantahkan barakallahu fikum bahwa orang-orang meninggalkan sholat dengan alasan apapun itu, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran bahwasanya mereka adalah kafir. Kekafiran diingkari, sedangkan mereka menjadikan sholat bagian daripada furu, cabang, atau kusyur, kulit, bukan isi. Kemudian yang kedua, ketika Nabi SAW meninggal dunia, bangsa Arab murtad besar-besaran. Sebagian lagi mereka masih Islam, namun enggan untuk mengeluarkan zakat kepada pemimpin setelah Nabi SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana mereka mengeluarkannya di zaman Nabi SAW. Mereka enggak mau mengeluarkan zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dia mengingkari, bahkan diperangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ditumpahkan darahnya, ditumpas darahnya. Kalau seandainya kita gunakan kaidah ini bahwasanya zakat termasuk dari furu, cabang daripada agama, zakat bagian dari kusyur, kulitnya agama tanpa perlu diingkari. Nah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingkarinya. Ini pertama, mereka inginkan apa? Jangan ada pengingkaran dalam pembagian agama ini. Karena mereka sendiri ahlul batin, ahlul kalam, ahlul filsafat yang membagi bagian. Nah, agama menjadi usyur dan lubab atau usul dan furu'. Ada hal-hal yang mereka pun menyepelekan bagian daripada apa yang mereka bagi, usyur dan furu'. Dan wallahul musta'an, hal ini diperbincangkan oleh kalangan kaum muslimin, dianggap bagian daripada agama. Jarang kita dengar bahwasanya ini adalah furu', ini adalah usul. Nah, sampai-sampai saudara mereka di zaman sekarang pun mengatakan bahwasanya gambar makhluk bernyawa perkara furu', tidak perlu diingkari, bukan usul. Nah, jarang juga kita dengar dari pelaku yayasan mengatakan bahwasanya yayasan bagian daripada furu', bukan usul, perlu diperselisihkan. Sedikit demi sedikit kaidah ini mereka jadikan sebagai tunggangan untuk menerjang dan mendobrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sebagian dai dengan kaidah seperti ini juga membolehkan. Nah, paling tidak memberikan kelonggaran kepada
para pelaku gambar makhluk bernyawa mengatakan bahwa ini sesuatu yang furu tanpa perlu untuk diperselisihkan. Padahal barakallahu fikum gambar makhluk bernyawa dari dua alasan yang datang dari para ulama an-nasihi mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang besar. Gambar makhluk bernyawa. Apa dua alasan tersebut? Pertama, gambar makhluk bernyawa merupakan sebab pertama kali Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Nah, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Pertama, dosa syirik pertama kali terjadi di permukaan bumi di zamannya umat Nabi Nuh dengan sebab apa? Ini dia, gambar makhluk bernyawa. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, 5 nama sesembahan yang disebutkan dalam surat Nuh adalah berhala-berhala, patung-patung, makhluk bernyawa. Atau bentuk makhluk bernyawa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua bahwasanya pembagian usul dan furu pada permasalahan ini gambar makhluk bernyawa, bahwa menggambar makhluk bernyawa adalah menandingi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mencipta adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tak seorang pun boleh menandingi Allah dalam hal tersebut. Sedangkan menggambar makhluk bernyawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkan adalah mencipta. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, mudahiyan li khalqillah. Ini adalah menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhluqu dzurra wa liyakhluqu syaira." Man yadhhaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzurra wa liyakhluqu syaira. Ya, siapakah yang berani untuk menandingi ciptaanku? Allah tantang dia, kalau begitu ciptakanlah makhluk yang paling kecil, ad-dzurra, bibit dari tanaman, wal yakhluqu syaira, ciptakanlah butiran-butiran gandum. Barakallahu fikum, apa yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta muridnya Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bahwasanya pembagian adalah pembagian yang muhdath, dan ini pun didukung dengan beberapa ulama zaman sekarang seperti Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Muqbil rahmatullahi alaih dalam tulisan yang sedang kita baca, Syekh Albani dalam sebagian buku-buku atau rekaman taklim beliau mengingkari pembagian agama menjadi dua pembagian ini, kusyur atau lubah serta usul atau furu'. Nah, dari pembagian yang muhdath, yang mana merupakan tunggangan yang dijadikan sebagai alat ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul batil untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Yang kita katakan bahwasanya tadi di depan, mereka maksudkan usul adalah mimbabil i'tiqad, akidah, keimanan, dan yang dimaksud dengan furu adalah al-amaliyah, dari sholat, puasa, zakat, haji dan yang semisalnya. Padahal semua yang dimaksud dalam furu ternyata adalah bagian daripada rukun Islam. Bagian daripada rukun Islam. Ini secara singkat tentang poin yang ke-22, yang kesimpulannya bahwasanya adalah tunggangan dari ahlul batil untuk menghancurkan agama Islam dari dalam, yang tidak pernah ditunjuk oleh kitab dan as-sunnah, serta belum pernah muncul di zaman para salaf. Muncul pertama kali akhir 300-an masuk ke awal 400-an, akhir bab atau akhir zaman tabi'in. Dan sampai zaman kita sekarang ini masih dipergunakan oleh ahlul batil, seperti kelompok Asy'ariyah, kelompok Mu'tazilah dan yang semisal mereka.
Kita masuk pada poin yang berikutnya, kata Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Poin yang ke-23. As-salis wal ishrun. Nunkiru ala ma yuzahidu fi ilmi sunnah wa yaqulu laysa hadha waqtuhu. Laysa hadha waqtuhu. Wa kata ma yuzahidu fi ilmi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang ke-23. Singkat namun padat poin-poin yang harus dibawakan kepada kita di sini. Pada bab-bab awal beliau terangkan kepada kita tentang al-umur ijabiyah, hal-hal yang hendaknya kita mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya. Maksudnya beberapa poin di dalam buku yang singkat ini salbiyah, penafian, pengingkaran. Bahkan pada sebagian tempat beliau mengatakan harus kita benci. Kali ini adalah kata beliau pada poin yang ke-23. Kami mengingkari tentang orang-orang yang menggembosi akan ilmu sunnah, melarang, mencegah, menghalangi, masuk dalamnya, mencegah untuk dipelajarinya ilmu sunnah, melarang untuk dipelajari ilmu sunnah, bahkan mengejek dan mengolok-olok orang yang masih mengkaji tentang ilmu sunnah. Wa yaqul, dan mereka katakan bahwasanya laisa hada waqtuhu. Zaman sekarang ini bukan lagi waktunya untuk mempelajari ilmu sunnah. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa ilmu sunnah sudah lewat masanya. Tidak pantas lagi untuk mengatakan qala haddatsana fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena buku-buku hadis sudah ada lengkap. Fonis tentang hadis per hadis pun sudah ada. Silakan kembali ke tahqiq, takhrij, buku-buku yang menghukumi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang dhaif. Jadi tidak ada lagi, bukan lagi waktunya untuk mengkaji ilmu hadis. Kata beliau berikutnya, wa kadza ma yuzahidu fil ilmi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang menggembosi untuk mempelajari tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekarang waktunya untuk mengamalkan. Nah, contoh kecil tentang mengamalkan sunnah untuk sholat dengan menggunakan sendal. Biarlah itu di zaman dahulu, zaman sekarang sudah tidak pantas karena masjid sudah beralaskan keramik, sebagian lainnya lagi dengan karpet. Kalau zaman dahulu mungkin masjidnya masih berupa berlantai pasir, masih cocok, adapun sekarang tidak. Al-muhim ini semuanya, Syekh Mukbil rahmatullahi alaih mengajarkan kepada kita bahwasanya hal-hal seperti ini kita ingkari. Nah, hal-hal semacam ini kita ingkari. Alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah masih mengkaji ilmu sunnah, bahkan ilmu ini terus hidup di kalangan al-muhadditsun, di kalangan ashabul hadis zaman dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Beliau sendiri sang penulis Syekh Mukbil rahmatullahi alaih menamai markis yang beliau bina, yang beliau bangun dengan Darul Hadis. Nah, Darul Hadis, rumah yang dikaji di dalamnya sunnah, rumah yang dikaji di dalamnya hadis. Pagi, siang, sore, malam yang dibicarakan adalah hadis, yang dikaji adalah hadis, yang diamalkan adalah hadis. Hal ini tidak bisa disepelekan, barakallahu fikum, dikarenakan sunnah adalah bagian daripada sumber agama Islam. Yang barang siapa yang menyepelekan tentang sunnah, dia menyepelekan sumber agama Islam. Dari mana dia mau mengambil ilmu agama tanpa sunnah? Dia mengkaji ilmu sunnah adalah mengkaji bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kelompok dijuluki dengan
Qur'aniyun hanya menjadikan Quran sebagai landasan agama mereka. Tidak lagi menggunakan hadis. Dan para ulama, nah, sebagai mereka mengkafirkan orang semacam ini. Karena mengingkari sunnah adalah mengingkari Al-Quran. Karena sunnah terdapat di dalam Al-Quran bahwa sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, sunnah juga wahyu. Yang tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia, yakni Nabi SAW, berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sunnah adalah wahyu. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Mengkaji sunnah sederajat sama halnya dengan mengkaji Al-Quran. Oleh karena itu datang dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu fa walladhi nafsi bi yadi la yakhruju min hada illa al-haq." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, beliau tulislah. Tidaklah keluar dari sini, sambil mengisyaratkan ke mulut beliau, mengatakan, tidaklah keluar dari sini kecuali al-haq. Sunnah, mengkaji tentang ilmu sunnah adalah mengkaji tentang al-haq, sebagaimana mengkaji tentang Al-Quran. Bahkan pada sebagian keadaan as-sunnah bisa menjadi landasan hukum yang belum tentu kita dapati di dalam Al-Quran. Sebagian orang Qur'aniyun atau pendengar mungkin baru beberapa tahun terakhir ini tenar kelompok namanya MTA yang diusung oleh Ahmad Sakino. MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Senusantara sudah tersebar. Ini mempopulerkan mereka hanya menggunakan Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran. Tanyakan kepada mereka bahwasanya barakallahu fikum, dari mana kalian mengetahui tentang jumlah rakaat di dalam sholat kalau tidak menggunakan sunnah? Al-Quran tidak ada. Al-Quran tidak ada. Nah, di Al-Quran cuma mengatakan waqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Bagaimana tentang jumlah rakaat? Subuh 2 rakaat. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga tidak disebutkan tentang tata cara sholat yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Terkadang karena memang ahlul batil selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabih, mereka beristidlal bahwasanya ada dalam Al-Quran jumlah rakaat dalam 5 waktu sholat sehari semalam. Mereka bawakan surat An-Nisa, awal surat An-Nisa, "Fankihu ma tobalakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba'." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah apa yang kalian senangi dari wanita 2, 3 dan 4. Mereka tentang bahwasanya 2 di situ isyaratnya salat subuh, 3 isyaratnya adalah salat maghrib, 4 isyaratnya adalah salat zuhur, asar dan isya. Ayat memperbincangkan tentang nikah, mereka giring ke ayat tentang salat. Secara bahasa tidak ada keterkaitan antara sholat dan nikah. Demikian juga barakallahu fikum, pada sebagian tempat as-sunnah bisa berdiri sendiri sebagai landasan hukum yang bisa jadi tidak kita dapati di dalam Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melepas pasukan perang menuju ke arah asal ketika itu ke Syam, kemudian mereka akan melewati suatu tempat yang ternyata lagi terserang atau merabaknya wabah taun, penyakit yang mematikan. Sebagian sahabat memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab sebagai pemimpin bahwa jangan kita lanjutkan perjalanan mereka. Sebagai lagi mengatakan bahwasanya kita bawa saja mereka. Al-muhim terjadi perselisihan. Padahal mereka semua adalah ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran.
berselisih pendapat karena tidak dijumpai di dalam Al-Quran hal yang memperbincangkan tentang ini, wabah ta'un. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia datang terlambat. Dia mengatakan bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza waqa'a fir'atun wa antum fiha fala takhrujun." Nah, firaran nih. Apa yang misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar terjadi wabah ta'un di suatu negeri, kalian berada di dalamnya, jangan keluar. Apabila kalian berada di luar, jangan masuk ke dalamnya. Dan hal ini tidak dapat di dalam Al-Quran, adanya di dalam sunnah. Mengingkari tentang ilmu sunnah, barakallahu fikum, mengingkari sumber agama Islam. Al-Muhim sunnah dipelajari sebagaimana kita mempelajari Al-Quran. Bagaimana para sahabat bisa membedakan yang mana Al-Quran keluar dari sunnah dan mana dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia sendiri memiliki buku catatan hadis. Syekhul Islam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Ushul Tafsir mengatakan bahwasanya para sahabat ketika ingin menulis Al-Qur'an, beliau mengatakan bahwasanya tempatkan ayat ini di sini. Tempatkan ayat ini di sini tempatnya. Karena Al-Quran turun tidak sekaligus 30 juz, tapi turun berkala sesuai dengan kejadian dan tragedi. Turunnya pun tidak satu surat sekaligus, bahkan beberapa potongan ayat sesuai dengan kejadian dan tragedi. Ketika turun beberapa ayat, beliau mengatakan bahwasanya masukkan ayat yang barusan aku baca di sini tempatnya, di sini tempatnya, di sini tempatnya. Nah, ketika Al-Quran yang dibacakan, beliau menerangkan ini adalah Al-Quran. Dan para sahabat pun memahami akan hal tersebut. Hadis tanpa perlu diberitahukan akan hal ini. Ini yang kita dapati dari keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ushul At-Tafsir. Dan para sahabat memiliki catatan tentang Al-Quran, termasuk Ibnu Mas'ud memiliki catatan Al-Quran sendiri, mushaf milik dia. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu juga memiliki catatan Al-Quran milik dia. Nah, dan beberapa orang sahabat yang lainnya, mereka memiliki mushaf tersendiri, versi mereka. Hudzaifah bin Yaman memiliki tafsir, maksud kami Al-Quran sendiri, mushaf sendiri, yang berbeda mungkin dengan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud. Dan mereka disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud Al-Qurannya menurut asbabun nuzul, turun sesuai dengan asbabun nuzul. Kemudian para sahabat juga memiliki catatan-catatan hadis seperti Ali bin Abi Thalib. Dia memiliki catatan hadis beberapa dari dia. Yang terbedakan bahwasanya adalah Al-Quran, ini adalah hadis. Biasanya kalau yang dibacakan oleh Nabi SAW adalah Al-Quran, para sahabat bersegera untuk mencatat dengan alat tulis ala kadarnya. Terkadang beliau terlihat bahwasanya sedang menerima wahyu sebelum beliau menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat mengetahui tentang hal tersebut bahwasanya beliau sedang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui perantara malaikat Jibril. Akhirnya mereka bergegas untuk mencari alat tulis. Terkadang mereka tulis di lembaran batu yang gepeng atau kulit-kulit kayu yang sudah kering, atau bahkan kalau tidak ada di pakaian mereka. Nanti baru kemudian mereka pulang ke rumahnya, mereka imla pulang ke catatan milik mereka. Terkadang beliau mendapatkan wahyu di dalam keadaan mukim, terkadang di safar, terkadang di rumah, terkadang di luar rumah, terkadang di masjid, terkadang di luar masjid. Alhamdulillah ketika para sahabat mengetahui bahwasanya beliau sudah menerima wahyu, mereka mengetahui akan hal tersebut. Segera mereka mencari alat tulis yang Allah menangkan kepada mereka, yang tadi kita isyaratkan di rumah. Kemudian mereka pulang ke rumah, baru mereka nukil di tempat yang mereka jadikan sebagai catatan. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu dalam awal Sahih Bukhari, terlihat bahwasanya seakan-akan beliau sedang memikul beban yang berat. Terkadang di musim dingin yang sangat beliau mengucurkan keringat, menunjukkan bahwasanya beliau sedang menerima wahyu. Demikian juga Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan paha beliau tepat di atas paha Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Seketika langsung dia merasakan beratnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah.
Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW sedang menerima wahyu, menandakan bahwasanya beliau dalam keadaan berat. Terkadang beliau sedang di atas kendaraan, tiba-tiba kendaraan tersebut tersungkur, keempat kakinya tersungkur jatuh. Dan juga para sahabat mengatakan bahwasanya beliau sedang menerima sesuatu yang berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsakira." Nah, dalam keadaan seperti ini, para sahabat mengetahui bahwasanya beliau sedang menerima wahyu. Inti dari poin ini bahwa barakallahu fikum jami'an mengingkari tentang ilmu sunnah adalah mengingkari sebagian daripada sumber agama Islam. Yang tadi kita katakan bahwasanya datang dari orang-orang yang mungkin dijuluki dengan Qur'aniyun, atau orang juga yang tidak memiliki perhatian penting terhadap agama, bahwasanya menyampaikan hadis tidak perlu dengan haddatsana fulan, akhbarana fulan, an fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Karena ilmu-ilmu semacam ini sudah lewat masanya, sudah lewat waktunya, sudah lewat zamannya. Adapun zaman sekarang sudah dengan begitu instannya hadis bisa kita dapati. Bukan cuma bahkan di buku-buku. Nah, dalam aplikasi-aplikasi bagian program dari alat elektronik, tinggal share kata yang kita inginkan dari satu lafaz kosakata hadis, keluar seluruh redaksi hadis beserta lengkap dengan sahabat serta buku-buku apa yang mengeluarkannya. Jadi nggak perlu lagi mempelajari tentang ilmu hadis. Dan ini barakallahu fikum, kata beliau di sini adalah kita mengingkari akan hal tersebut. Karena ilmu hadis terus dikaji. Zaman dahulu, zaman sekarang, bahkan sampai akan datang sampai tegaknya hari kiamat, ilmu hadis terus dikaji, dipelajari, kita ajarkan kepada putra-putri kita, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, bahwasanya seperti inilah dalam mengkaji agama. Dari mana kita bisa mengetahui tentang hadis tersebut sahih atau dhaif kecuali setelah mengetahui tentang sanad dari hadis tersebut, yang mengkaji ilmu sunnah. Ibaratnya adalah seseorang yang ingin naik ke tempat yang tinggi, tidak mungkin kecuali menggunakan alat bantu tangga. Dan sanad di dalam hadis ibaratnya adalah tangga untuk sampai ke inti yang kita inginkan dari matan hadis tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini, 2 poin sekaligus, 22 dan 23. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ini tauqifiyah. Ketika dia ditanya oleh sebagian orang, penamaan surat, peletakan surat dengan susunan yang ada di Mushaf Utsmani, dia menjawab bahwasanya aku tidak menempatkan sesuatu di dalam Al-Quran yang Mushaf Utsmani ini kecuali apa yang aku dengar dari Nabi SAW. Namanya, kemudian juga susunan surat-suratnya. Artinya ini tauqifiyah, sesuatu yang berlandaskan dalil menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.